Hari-hari ini saya melihat Pak Mahfud MD bukan diri Pak Mahfud MD yang kami masyarakat kenal selama ini. Saya lebih melihat semacam ada bayang-bayang Pak Amin Rais di wajah Pak Mahfud MD. Atau mungkin Pak Mahfud MD ini merupakan wujud lain daripada Pak Amin Rais yang dulu pernah berkompromi dengan Ibu Megawati untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Peringatan yang ingin saya sampaikan buat Ibu Megawati, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan adalah bahwa kalau Ibu tidak segera sadar dan kemudian mengambil satu inisiatif yang bijaksana untuk membenahi eksistensi Partai PDIP, maka saya melihat ada satu kehancuran yang lebih dahsyat di depan menanti Partai PDIP. Kami telah menumpahkan rasa kecewa, sakit hati, dan luka itu di bilik suara. Yes, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan sebaiknya jangan Anda lawan. Demi kebaikan Anda ke depan, demi nasib karir politik Anda, dan juga demi nasib partai politik Anda. Ingat, ketika awal saya katakan 2024 adalah ajang PDIP tumbang, saya diketawai, dihujat, dicaci maki bahkan habis-habisan oleh para pendukung Anda, Pak Ganjar. Dan Anda sudah melihat buktinya kan? Maka Pak Ganjar Pranowo, pesan saya, berhentilah menyombongkan diri dan jangan pernah tutup telinga untuk suara rakyat jelata. Akibatnya berbahaya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Mahfud MD ya, mengatakan bahwa instruksi dari Ibu Megawati untuk segera menyelesaikan sengketa pemilu Pilpres 2024 dan memberi tugas kepada Pak Mahfud MD untuk menindaklanjuti itu melalui jalur hukum, dan kepada Pak Ganjar Pranowo itu menindaklanjuti hak angket DPR gitu ya. Jadi Pak Mahfud MD dan Pak Ganjar Pranowo diberi tugas masing-masing. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Mahfud MD begini. Sejak awal ada sekelompok masyarakat yang datang ke Kemenko Polhukam. Ketika itu Pak Mahfud masih menjabat, belum mengundurkan diri. Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan petisi 100. Nah, kemudian ada konferensi pers, ada beberapa kali pernyataan dari Bang Faisal Assegaf. Saya mengamati itu dan saya pikir beberapa pernyataan dari Bang Faisal Assegaf tersebut mengerucut kepada satu penjelasan, kesimpulan bahwa sebenarnya niat untuk melakukan pemakzulan bukan datang dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan petisi 100. Bukan datang dari niat Bang Faisal Assegaf dan kawan-kawan, melainkan itu merupakan niat dari seorang Mahfud MD sendiri.
Karena beberapa kali, apakah itu sebuah keceplosan ataukah Bang Faisal Assegaf di sini istilah kata lempar batu sembunyi tangan atau apalah, pokoknya saya mengamati pernyataan Bang Faisal Assegaf itu mengerucut kepada satu penjelasan kesimpulan bahwa sebenarnya niat untuk melakukan upaya pemakzulan presiden bukan datang dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan petisi 100, melainkan Pak Mahfud MD merupakan otak utama di balik niat dan upaya pemakzulan tersebut. Nah, saya menyesali ini kenapa? Karena saya salah satu yang sangat mengagumi Pak Mahfud MD ketika sedang berjuang mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun di wilayah tupoksi Kemenkeu, dan kemudian juga menyinggung soal RUU perampasan aset koruptor yang tak kunjung diloloskan oleh DPR. Saya pikir dua hal itu sangat menarik perhatian masyarakat, dan saya pikir saat-saat itu di masyarakat ada decak kagum yang luar biasa terhadap Pak Mahfud MD. Saya sangat merasakan itu. Saya pribadi juga merasakan itu. Tetapi datang-datang Pak Mahfud MD ketika dipinang jadi cawapres, pendamping Pak Ganjar Pranowo, saya melihat semacam ada situasi yang error. Ada situasi yang tidak beres. Saya melihat ada perubahan yang sungguh luar biasa di diri seorang Mahfud MD. Dan mohon maaf Pak Mahfud MD, hari-hari ini saya melihat Pak Mahfud MD bukan diri Pak Mahfud MD yang kami masyarakat kenal selama ini. Saya lebih melihat semacam ada bayang-bayang Pak Amin Rais di wajah Pak Mahfud MD. Atau mungkin Pak Mahfud MD ini merupakan wujud lain daripada Pak Amin Rais yang dulu pernah berkompromi dengan Ibu Megawati untuk menggulingkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat. Saya lebih melihat Pak Mahfud MD hari ini, citra yang Pak Mahfud MD tunjukkan merupakan citra sengkuni, citra seorang pemberontak. Saya tidak lagi melihat seorang Mahfud MD yang dulu begitu luar biasa, mampu mengemukakan pendapat-pendapat yang brilian, objektif, yang edukatif, mencerdaskan masyarakat. Enggak, saya enggak melihat itu lagi. Tapi it's okay. Pak Mahfud yang saya hormati, ingat bahwa kami masyarakat ini juga sebenarnya sudah mengerti, sudah paham bahwa segala sengketa yang sementara ini kalian ributkan itu bukanlah suatu perjuangan yang bernilai reformasi, bukanlah suatu perjuangan yang bernilai martabat bangsa, bukanlah suatu perjuangan yang bernilai idealisme, melainkan semata-mata hanyalah kepentingan. Kami rakyat Selata pun sebenarnya sudah sangat mengerti itu, sudah sangat memahami itu, bahwa yang sedang kalian ributkan dan berebutkan hanyalah porsi makan para elit. Dan saya merasa sebenarnya itu bukan posisi yang tepat untuk Pak Mahfud MD. Itu bukanlah posisi yang tepat untuk Pak Mahfud MD. Tapi ya,
namanya juga Pak Mahfud MD sudah terlanjur terjerumus dalam satu ikatan politik sehingga memang Pak Mahfud MD bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Yuk wes lakukan aja Pak, nggak apa-apa. Sadarlah Pak Mahfud, Anda sosok yang sangat dikagumi oleh rakyat. Jangan sampai Anda kemudian hilang simpatik rakyat. Dan ke depan jangan sampai Anda menjadi gelandangan politik. Saya juga ingin memberi peringatan kepada Ibu Megawati. Ya. Tadi siang saya sempat buat video menanggapi pidato Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Saya berharap bahwa pidato tersebut benar-benar lahir dari hati, pikiran, dan kemudian keluar dalam bentuk rangkaian kata-kata. Akan sangat saya sesali apabila lain di hati Ibu Puan Maharani, lain di pikirannya, lain yang dikeluarkan, itu dapat dikatakan sebagai pembohongan publik, membohongi masyarakat. Nah, saya pikir apa yang saya sampaikan itu terjawab dengan instruksi Ibu Megawati yang Pak Mahfud MD sampaikan, ya kan? Jadi saya khawatirnya seperti itu. Di depan Ibu Puan mengatakan seperti itu, tetapi di belakang ada upaya-upaya lain yang justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan dalam pidato Ibu Puan Maharani. Jadi Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, sesungguh-sungguhnya saya anak muda ini sangat menghormati Ibu, dan saya yakin ada begitu banyak rakyat jelata yang juga menghormati Ibu. Ibu salah satu tokoh bangsa, Ibu anak sang proklamator, Ibu juga Presiden Republik Indonesia kelima, meskipun itu merupakan hasil dari menjatuhkan Presiden keempat, yakni almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ya kan? Nggak apa-apa. Intinya bahwa ada begitu banyak rakyat Indonesia yang menghormati Ibu, termasuk saya salah satunya. Nah, saya berharap bahwa Ibu di masa tua ini bisa menunjukkan satu contoh berpolitik yang elegan, yang mendidik, yang mencerdaskan masyarakat, yang mengutamakan nilai-nilai kebangsaan, mengutamakan nilai-nilai idealisme, mengunggulkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan partai politik Ibu, porsi makan elit, porsi makan kepentingan. Saya berharap Ibu lebih mementingkan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Dan peringatan yang ingin saya sampaikan buat Ibu Megawati, Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, adalah bahwa kalau Ibu tidak segera sadar dan kemudian mengambil satu inisiatif yang bijaksana untuk membenahi eksistensi Partai PDIP, maka saya melihat ada satu kehancuran yang lebih dahsyat di depan menanti Partai PDIP. Jujur Ibu, sudah sejak 2022 yang lalu, saya secara pribadi, Kristianto Yenoni, sudah menyerukan PDIP tumbang 2024. Sudah sejak 2022 yang lalu. Kenapa? Karena ada satu rasa kecewa yang begitu mendalam di hati saya melihat fenomena bahwa sesungguhnya Partai PDIP tidak peduli dengan wong cilik yang telah diinjak untuk meraih posisi pucuk sistem kekuasaan. Jadi Partai PDIP menurut saya memanfaatkan nama wong cilik sebagai modus untuk mendulang simpati rakyat. Lebih kasarnya saya katakan Partai PDIP telah menginjak kepala wong cilik untuk meraih pucuk sistem kekuasaan negeri ini. Tetapi ketika itu sudah digapai,
itu sudah dimiliki partai PDIP. Lupa diri, lupa daratan, lupa wong cilik yang telah dimanfaatkan namanya itu. Jadi Ibu Megawati yang saya hormati, apa yang saat ini dialami oleh partai PDIP, Pilpres 2024, Pak Ganjar Pranowo kalah telak, ini semua merupakan buah dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap partai PDIP. Alasan kenapa saya kecewa terhadap partai PDIP saya sudah pernah utarakan. Tapi mungkin perlu untuk saya ulangi sekali lagi, Bu. Saya pernah mencoba memberi saran. Saya berharap itu sudah didengar tetapi tidak dianggap oleh para elit PDIP. Saya katakan bahwa sebenarnya untuk kampanye pemilu 2024, PDIP nggak perlu kampanye. Tidak perlu kampanye. PDIP hanya perlu buka mata melihat kondisi rakyat. PDIP hanya perlu menggerakkan mesin politiknya turun ke rakyat, menolong, membantu rakyat. Yang saya bicarakan adalah terkait penyaluran bansos, Bu. Menteri Sosial Republik Indonesia adalah Ibu Tri Risma hari ini, anak buah Ibu, kader partai PDIP. Dan selama bertahun-tahun penyaluran bansos berantakan, masyarakat miskin yang betul-betul layak mendapatkan itu ternyata tidak mendapatkan, menjadi ladang korupsi, menjadi jarahan para pemangku kepentingan, dinikmati oleh pemerintah kampung dan sanak familinya. Dan Ibu Tri Risma hari ini sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia seperti telinganya sudah menjadi tuli dan tidak mendengar apa-apa. Padahal di bawah rakyat menjerit setengah mati memohon perhatian Ibu Menteri Sosial. Dan saya pikir Ibu Megawati juga sama. Di saat rakyat sedang menjerit, Ibu tidak mendengarkan itu. Atau bahkan mata kalian sudah dibutakan dengan kekuasaan sehingga kalian tidak melihat rakyat sedang menjerit di sana. Jadi Ibu, nasib yang dialami oleh PDIP hasil Pilpres 2024 di mana capres PDIP hanya mendapat 16%, itu suatu hasil yang wajar. Itu adalah hukuman dari rakyat, Bu. Itu karma buat Ibu dan partai PDIP yang telah memanfaatkan nama wong cilik sebagai modus mendulang simpati rakyat. Kata kasarnya saya katakan menginjak kepala wong cilik dan meraih posisi pucuk sistem kekuasaan negeri ini, dan kemudian kalian melupakan wong cilik itu sendiri. Jadi rakyat mungkin menjerit dan karena tidak ada yang mempedulikannya, akhirnya memilih diam dalam ketidakberdayaan. Tetapi dalam hati rakyat ada satu dendam yang terpendam bahwa mereka akan meluapkan itu, menumpahkan segala rasa kecewa itu di bilik suara. Ibu, bilik suara telah menjadi bukti luapan kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap partai PDIP. Semoga ini disadari oleh partai PDIP, semoga ini disadari oleh Ibu Megawati sebagai ketum partai PDIP, dan tidak terus-terusan melakukan upaya-upaya menentang hasil Pilpres 2024, melakukan sengketa hasil Pilpres 2024. Karena itu akan semakin membuat rakyat marah, dan bisa jadi momen pilkada yang akan datang menjadi momen kedua rakyat kembali menunjukkan keberingasannya terhadap partai PDIP. Saya pikir itu perlu dicatat dan diingat baik-baik, Ibu. Jadi
buat Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya berharap Ibu lebih mementingkan bangsa, mementingkan rakyat Indonesia, dan bukan semata-mata kepentingan partai porsi makanan elit yang sementara Ibu nikmati. Saya pikir begitu. Dan buat Pak Ganjar Pranowo juga. Pak Ganjar Pranowo, saya pikir hasil Pilpres 2024 ini lebih dipengaruhi oleh kesalahan Pak Ganjar Pranowo yang begitu angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong, angkuh dan sombong. Padahal ini menurut perasaan saya ya, karena suara-suara dari kami rakyat jelata yang semacam memberikan sinyal ancaman terhadap Ibu Megawati, sehingga Pak Ganjar Pranowo itu kemudian diumumkan sebagai capres yang diusung oleh partai PDIP. Tapi Pak Ganjar Pranowo mungkin terlalu percaya diri bahwa Anda itu diambil jadi capres PDIP itu semata-mata hanya karena diri Anda, kehebatan Anda, kebisaan Anda. Angkuh. Anda terlalu sombong, Pak Ganjar. Apalagi ketika Anda merasa diri lebih baik dari Presiden Jokowi, jelas membuat rakyat terluka. Saya mendengar desas-desus di rakyat. Bahkan saya sendiri juga merasakan itu, Pak Ganjar. Rakyat memandang Pak Jokowi itu betul-betul dengan satu rasa dalam nurani bahwa Jokowi adalah bapakku. Dan kemudian Anda yang belum tentu bisa melakukan hal yang baik terhadap rakyat ini, sekonyong-konyong mengumbar kesombongan Anda tanpa malu-malu. Anda merasa diri lebih baik dari Presiden Jokowi, jelas. Itu melukai hati kami. Dan kami telah menumpahkan rasa kecewa, sakit hati, dan luka itu di bilik suara. Yes, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan sebaiknya jangan Anda lawan. Demi kebaikan Anda ke depan, demi nasib karir politik Anda, dan juga demi nasib partai politik Anda. Ingat, ketika awal saya katakan 2024 adalah ajang PDIP tumbang, saya diketawai, dihujat, dicaci maki bahkan habis-habisan oleh para pendukung Anda, Pak Ganjar. Saya ulangi, ketika awalnya saya katakan bilik suara 2024 akan menjadi ajang momen tumbangnya partai banteng, partai PDIP, saya diketawai, dihujat, dicaci maki, bahkan dihina habis-habisan oleh para pendukung Anda. Dan Anda sudah melihat buktinya kan? Maka Pak Ganjar Pranowo, pesan saya, berhentilah menyombongkan diri dan jangan pernah tutup telinga untuk suara rakyat jelata. Akibatnya berbahaya. Saya Kristianto Yenoni. Mohon maaf bila buah bahasa saya kurang menyenangkan. Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam NKRI.